Sahabat setia SWI TV Banyuasin, bersama saya Budi Alamsa, Ketua DPD SWI Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita kali ini yaitu masih membahas seputar tunjangan penambahan penghasilan pegawai yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banyuasin. Banyak ragam tanggapan bahwa TPP ini adalah perjuangan dari PJ Bupati Banyuasin dan tidak ada andil dari Bupati periode 2018-2023. Untuk itu kita minta klarifikasi bahwa TPP ini sedikit banyak ada andil dari Bupati periode yang lama. Tentunya saya hadirkan dan saya sapa bintang tamu kita kali ini yaitu Ketua DPC P3 Banyuasin, Bapak Haji Budi Kurniawan. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah sehat Pak Budi. Budi sama Budi. Ya, sama-sama Budi Pak. Kalau Budi ketemu Budi, apa yang bakal terjadi? Ini kita fokus dengan perkembangan informasi hari ini. Banyak informasi yang sudah beredar di kalangan PNS bahwa ini angin segar kehadiran PJ Bupati untuk membayar TPP sampai 13 bulan. Tentunya hal ini menjadi perhatian seluruh instansi dan PNS yang ada di lingkungan pemerintah Banyuasin. Kita minta tanggapannya, apakah ini ada andil dari Pak Bupati Haji Asqalani, Bupati periode 2018-2023 terkait dengan pembayaran TPP sampai 13 bulan ini. Oke. Baik, terima kasih Bung Budi SWI. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih Bung Budi waktu yang diberikan kepada kami. Senang rasanya hari ini bisa hadir di SWI TV, karena SWI TV ini sudah sangat luar biasa kiprahnya untuk menyampaikan media informasi di tengah-tengah Kabupaten Masyarakat Banyuasin. Baik, terkait masalah TPP yang memang beberapa hari ini jadi perbincangan utama, khususnya di kalangan teman-teman ASN yang ada di Kabupaten Banyuasin. Jadi kan memang TPP ini adalah hak teman-teman pegawai atas apresiasi kinerja mereka bekerja di lingkungan masing-masing. Jadi kan beberapa hari ini menjadi buah bibir. TPP ini sebenarnya memang sudah ada jauh sebelumnya, sejak zaman bupati yang terdahulu, termasuk juga bupati periode 2018-2023, Bapak Haji Asqalani dan Pak Haji Slamet Sumusuntono. Memang kala itu TPP ini dianggarkan ketika pembahasan anggaran APBD 2023 itu dianggarkan hanya 9 bulan. Mengingat saat itu kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk dibayar full 13 bulan. Nah, ketika memasuki tahapan pembahasan anggaran perubahan tahun 2023, ini coba kembali diusulkan agar TPP ini klop menjadi 13 bulan dengan berbagai macam pertimbangan. Karena saat itu ada beberapa dana dari pusat, dana bagi hasil, dana kurang bayar. Kalau itu terrealisasi akan direalisasikan untuk membayar TPP teman-teman pegawai di Pemkab Banyuasin. Dan alhamdulillah dana bagi hasil dan dana kurang bayar tersebut dapat realisasi. Bisa masuk. Artinya kekurangan TPP yang di anggaran induk dianggarkan 9 bulan bisa dibayar 14 bulan. Jadi kan di anggaran perubahan ini berarti ada 4 bulan tambahan. Walaupun 4 bulan itu 3 bulan diterima full, yang 1 bulannya itu kan dibayar setengah ketika mereka mendapatkan THR, setengah bulan jadi 13. Artinya dengan adanya tambahan hingga dibayar sampai 13 bulan ini, tentunya ini sudah direncanakan oleh Bapak Bupati. Benar. Mantan Bapak Bupati 2018-2023. Dengan adanya tambahan sebanyak 5 bulan ini oleh Pak PJ. Ya. Artinya Pak PJ meneruskan saja. Meneruskan, dan saya apresiasi untuk Pak PJ Bupati Banyuasin untuk mengawal agar barang ini benar-benar dapat realisasi. Karena ini merupakan hak teman-teman ASN.
mendapatkan TPP ini kan. Dan saya apresiasi kepada Pak PJ untuk mengawal program TPP ini dapat tersalurkan sampai ke teman-teman ASN. Artinya memang Bupati Banyuasin periode 2018-2023 menganggarkan, dan Pak PJ Bupati Banyuasin meneruskan. Artinya kan sinkron barang ini. Tapi kalau seandainya Bupati Banyuasin 2018-2023 menganggarkan dan Pak PJ Bupati tidak merealisasikan ini, kan tidak klop. Tapi alhamdulillah hari ini antara Bupati Banyuasin 2023-2018 Haji Asqalani dan Pak Haji Slamet beserta Pak PJ klop. Akhirnya teman-teman yang mendapatkan manfaat dari klub ini teman-teman ASN. Yang perlu diluruskan setiap ke publik ya. Artinya jangan salah beranggapan bahwa ini tidak ada andil dari Pak Haji Asqalani untuk kesejahteraan pegawai negeri sipil. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Artinya 2003 clear ya untuk masalah itu. Untuk tahun 2022 banyak yang bertanya bahwa 2002 kenapa tidak dibayar full? 13 bulan. Kan ada persoalan intinya yang tentunya kendala dari pemerintah Banyuasin untuk menganggarkan itu. Nah, coba jelaskan itu bagaimana itu. Tahun 2022 kenapa struktur APBD keuangan Kabupaten Banyuasin belum mampu untuk membayar TPP teman-teman ASN sebanyak 13 bulan? Karena tahun 2022 itu transisi dari masa Covid ke pasca Covid. Artinya kan ketika Covid itu ini merupakan musibah nasional. Saya pikir seluruh kabupaten kota di Indonesia mengalami yang namanya refocusing. Anggaran banyak dialihkan untuk penanganan COVID-19. Jadi saat itu ya dengan sangat berat hati sebenarnya untuk Pak Haji Asqalani dan Pak Haji Slamet TPP itu dibayarkan cuma 9 bulan. Tapi alhamdulillah kan setelah pasca Covid pandemi sudah berakhir. Di tahun 2023, walaupun awalnya di APBD Induk 2023 dianggarkan 9 bulan, tapi barang itu dipenuhi di anggaran perubahan tahun 2023. Saya mengutip sedikit dengan bahasa Asqalani, Pak Bupati Asqalani, mantan Bupati Banyuasin, bahwa bukan PNS saja yang dipikirkan. Karena kondisi masyarakat yang transisi juga COVID itu menjadi juga atensi dia, prihatin dia untuk kesejahteraan masyarakat karena ekonomi kita dalam keadaan terpuruk saat itu. Nah, maka dari itu anggaran juga banyak dialihkan ke penanganan COVID-19, penanganan COVID dan pembangunan yang infrastruktur dan lain sebagainya. Ini apa memang ada semacam keadilan menuju keadilan sosial itu seperti apa kebijakan yang dilakukan Pak Asqalani? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara kebijakan, saya pikir Haji Asqalani dan Haji Slamet Subosuntono ketika dalam situasi yang kita bilang sangat sulit di masa pandemi COVID-19, mereka masih berpikir ke arah untuk bagaimana upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Artinya program-program yang memang sudah tersusun rapi yang termaktub di dalam visi misi beliau, walaupun program itu tidak dapat terrealisasi dengan sempurna karena kondisi COVID-19, paling tidak program itu dapat berjalan. Karena dari beberapa program, 7 program, termasuk beberapa gerakan yang sudah beliau anggarkan, itu memang sangat menyentuh ke masyarakat. Artinya program itu, gerakan-gerakan itu memang menyentuh langsung ke tengah masyarakat. Nah, terbukti walaupun COVID-19 melanda negeri ini, khususnya di Kabupaten Banyuasin, pembangunan infrastruktur tidak terhenti. Jadi saya pikir Pak Haji Asqalani, Pak Haji Slamet memang inovasinya tidak terhenti hanya karena ada COVID-19. Walaupun memang beliau saat itu tidak bisa berinovasi secara leluasa karena dengan keterbatasan kondisi saat itu. Nah, tapi kan ketika COVID sudah selesai, pasca COVID, beliau coba kembali merefresh program itu, dan alhamdulillah itu semua dapat dirasakan manfaatnya di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu saja obrolan singkat kita. Oke, siap Bung Budi, terima kasih. Apa yang dibahas, apa yang diberikan penjelasan agar publik ini tidak salah mengasumsi dan salah memanah bahwa di eranya Asqalani, Pak Bupati Asqalani dan Pak Haji Slamet tidak memikirkan kesejahteraan pegawai negeri sipil. Namun kebijakan-kebijakan itu sudah dipikirkan secara matang. Karena tidak berpikir hanya aparatur sipil negara saja.
tapi juga kesejahteraan masyarakat yang lebih diutamakan. Karena ASN itu sendiri sudah ada gaji ya. Ada gaji, benar. Ada gaji. Tentunya dengan ada gaji itu sudah mencukupi. Apa yang diberikan oleh negara. Ya, negara. Mereka harus siap mengabdi untuk masyarakat. Ya, konsekuensi abdi negara itu. Sesuai dengan tagline Pak Haji Asqalani, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Dan kerja ikhlas. Dan mudah-mudahan kita berharap PJ Bupati yang sekarang dapat melanjutkan program ini, karena ini saya pikir sudah sangat luar biasa lah di Kabupaten Banjarmasin. Apa pesan yang disampaikan untuk pemerintahan sekarang ini? Untuk pemerintahan yang sekarang, saya pikir Pak PJ Bupati seorang sosok birokrat yang sangat luar biasa. Saya pikir beliau sudah malang melintang di pemerintahan. Dan saya pikir jauh sebelum beliau masuk Banjarmasin, beliau sudah membaca situasi di Banjarmasin. Nah, mudah-mudahan beliau dapat menjaga suasana kondusivitas Kabupaten Banjarmasin yang selama ini memang Banjarmasin ini terkenal dengan negeri betuah. Negeri betua, negeri makmur, segala macam. Artinya mudah-mudahan beliau dapat menjaga ritme itu, dapat meneruskan program-program yang selama ini sudah dicanangkan oleh Pak Haji Asqalani dan Pak Haji Selamat Sumarsono. Terima kasih. Mungkin itu saja pemirsa sahabat SWI TV di rumah. Mudah-mudahan obrolan singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.